Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi'ar dengan NIM 021 20 10 33 dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah plastik untuk memenuhi kriteria dari tugas dari mata kuliah pencemaran perairan mengenai limbah plastik. Itu mengenai paper yang saya ambil di sini adalah paper dari Nafil 1 Hania 2013. Baik, saya akan mereview atau menjelaskan sedikit mengenai apa saja isi dari paper tersebut. Jadi, di latar belakang dari Nafil 1 Hania 2013 itu menjelaskan bahwa plastik mewakili ribuan bahan yang berbeda sifat fisik, mekanisme maupun kimia. Secara garis besar, plastik dapat digolongkan menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah plastik yang bersifat termoplastik, yang dimana plastik ini dapat untuk diproses menjadi bentuk lain, sedangkan untuk termoset merupakan jenis plastik yang mengeras atau tidak dapat digunakan kembali. Seiring dengan perkembangannya teknologi, kebutuhan akan plastik terus meningkat berdasarkan dari data BPS tahun 1999 menunjukkan bahwa volume perdagangan plastik impor Indonesia terutama pada polipropilena pada tahun 1995 sebesar 136.122,7 juta 122,7 ton, sedangkan pada tahun 1999 sebanyak 182.523,6 ton, sehingga dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan sebesar 34,15%. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Sebagai konsekuensinya, peningkatan limbah plastik pun tidak terelakkan. Selanjutnya adalah sumber dari plastik. Di manakah sumber plastik tersebut? Yang pertama adalah limbah pabrik, di mana pembuangan limbah pabrik merupakan misalnya pembuatan plastik di mana limbah-limbah plastik yang tidak digunakan akan dikeluarkan atau dibuang ke satu lingkungan atau di satu perairan. Yang kedua adalah rumah tangga, di mana aktivitas rumah tangga yang kita ketahui bahwa penggunaan plastik ini di aktivitas rumah tangga itu sangat besar. Misalnya penggunaan mikroplastik, seperti penggunaan plastik atau alat-alat yang dominasi oleh plastik. Yang ketiga adalah aktivitas ekowisata. Misalnya para wisatawan atau masyarakat yang mengunjungi satu ekowisata yang tidak mempunyai nilai integritas dalam dirinya, yang dimana apabila sudah makan akan membuang sisa makanannya atau sisa tempat makanannya ke satu lingkungan atau membuang sembarangan. Yang terakhir adalah pedagang siap saji, di mana kita tahu bahwa delivery itu pedagang siap saji itu menggunakan mayoritasnya itu menggunakan plastik, misalnya styrofoam atau semacam tempat plastik yang tidak bisa digunakan kembali. Selanjutnya adalah dampak dari plastik. Dampak plastik terhadap lingkungan merupakan akibat negatif yang harus ditanggung alam karena keberadaan sampah plastik, seperti tercemarnya sedimen perairan yang bisa menghambat atau bisa mengganggu pertumbuhan dari organisme-organisme yang hidup di atas atau di daerah sedimen pada perairan. Kedua adalah dampak plastik terhadap organisme, di mana sampah plastik yang tidak dapat terdegradasi akan menjadi toksin atau bisa menyebabkan kematian pada organisme bila dikonsumsi oleh organisme tersebut.
di balik dampak dan sumbernya, ada beberapa dari tulisan novel itu mengusulkan 4 cara pengolahan limbah plastik. Yang pertama adalah daur ulang, di mana plastik, misalnya pemanfaatan plastik rumah tangga, misalnya pembuatan, misalnya itu bekas cat atau bekas wadah cat yang bisa digunakan sebagai pot bunga, atau bisa juga disetor, atau sampah-sampah plastik, misalnya botol minuman, styrofoam atau apa segala macam, itu bisa dikelola dengan memberikan kepada pengelola bank sampah. Yang kedua adalah membuat suatu produk. Misalnya bekas-bekas minuman atau bekas-bekas botol kecil air gelas bisa dibuat suatu kerajinan seperti tas, seperti tirai, apapun segala macam bisa digunakan. Akan tetapi untuk ini banyak hambatannya karena sebagian besar masyarakat itu menilainya itu sangat ribet atau sangat susah untuk mengelolanya. Yang ketiga adalah ornamen dari plastik, di mana ada kata eco-brick. Eco-brick merupakan suatu pengolahan sampah yang dimana membuat suatu produk, misalnya bata, atau karena eco-brick ini adalah pengolahan atau pengolahan sampah, di mana menumpukan satu sampah dalam satu wadah akan membentuk menjadi bata atau suatu produk yang bisa dimanfaatkan. Yang terakhir itu adalah insinerasi atau pembakaran sampah. Pembakaran sampah atau hasil dari pembakaran sampah ini bisa digunakan untuk sebagai tenaga listrik. Menurut saya, generasi pintar adalah generasi yang peka terhadap kebersihan lingkungannya. Maksud saya di sini adalah generasi yang pintar itu peka terhadap lingkungannya, seperti kebersihan lingkungannya, atau mempunyai integritas dalam dirinya bahwa saya ini jika mengelola sampah atau menggunakan sampah itu menggunakan plastik itu bisa membahayakan atau bisa merugikan untuk generasi-generasi selanjutnya. Sekian, itu adalah pemaparan dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you the next video. Bye-bye.